Suguru Geto merupakan karakter yang sangat menarik menurut saya, karena dengan screen time yang sangat pendek, ia mempunyai karakter arc atau karakter development yang sangat baik. Ia muncul mainly di Jujutsu Kaisen Season 2 dan Jujutsu Kaisen Zero, namun dari dampak yang diberikan dan peranan yang diberikan dari karakter Suguru Geto ini sangatlah penting untuk Jujutsu Kaisen secara keseluruhan ya. Sebelumnya, spoiler bagi yang belum nonton Jujutsu Kaisen Zero dan Jujutsu Kaisen Season 2 ya. Sebenarnya, sebelum insiden Riko Amanai, Geto memiliki ideologi atau keyakinan bahwa dunia Jujutsu itu hadir untuk melindungi yang lemah atau non-sorcerer. Keyakinan tersebut diperdalam ketika ia dan Gojo Satoru berbincang pada saat bermain basketball. Gojo mengatakan bahwa repot jika harus menjaga yang lemah, namun Geto sendiri sangat meyakini bahwa penyihir Jujutsu atau Jujutsu Sorcerer itu ada untuk melindungi mereka. Geto sendiri sangat berpegang teguh dengan ideologinya tersebut hingga sampai ia diperintahkan untuk menjalani misi bersama Gojo untuk melindungi Riko Amanai. Riko Amanai itu merupakan seorang remaja biasa yang adalah star plasma vesselnya Tengen. Atau singkatnya, Riko dan Tengen itu akan bersatu untuk memperbaharui keabadian milik Tengen. Geto mengetahui bahwa Riko akan kehilangan kesadaran dan serta memorinya agar dapat menyatu dengan Tengen atau secara tidak langsung dibunuh agar bisa menjadi wadah barunya Tengen. Gojo dan Geto itu sangat berbeda dalam pendekatan misinya masing-masing, di mana Gojo ingin segera menyelesaikan misinya, sedangkan Geto sendiri sangat peduli dengan keinginannya Riko, hingga ia membiarkan Riko untuk menemui teman-temannya sekali lagi, karena seperti dalam ideologinya Geto, yaitu melindungi yang lemah dan juga ia ingin memberi yang terbaik untuk Riko. Sedangkan Gojo tidak ingin Riko menemui teman-temannya karena ia tidak ingin membahayakan Riko. Nah, perubahan Suguru Geto dimulai ketika ia dan Riko sedang menuju ke markas Tengen, di mana ia sendiri mempertanyakan apa ini yang benar-benar diyakini Riko gitu dan ingin Riko lakukan gitu. Masih mencerminkan ideologinya sendiri, di mana ia benar-benar ingin melindungi Riko, tidak semata-mata hanya untuk diantarkan ke kematiannya Riko gitu. Karena dari awal diberikannya misi untuk melindungi Riko, hal tersebut sangatlah kontradiktif dengan apa yang ia yakini atau percayai gitu, di mana ia ingin melindungi semua yang lemah, namun misi tersebut hanya semata-mata melindungi Riko hingga menyatu dengan Tengen yang berarti kematian dari Riko juga gitu. Lalu Geto memberikan pilihan kepada Riko untuk menjadi wadah Tengen atau vesselnya Tengen atau menjalani kehidupan seperti apa yang selalu Riko inginkan. Geto memberikan pilihan tersebut menurut saya merupakan hal yang sangat penting karena dari sini kita tahu bahwa ia sudah siap dengan apa yang terjadi bahkan jika harus melawan Tengen atau Jujutsu Sorcerer lainnya karena ia melanggar perintah dari misi tersebut gitu. Dan secara tidak langsung juga ia seperti mempertanyakan sistem dari Jujutsu sendiri karena yang ia yakini itu dunia Jujutsu hadir untuk melindungi yang lemah, namun nyatanya pada hal ini tidak sama sekali gitu. Mungkin benar mengorbankan satu belah pihak untuk melindungi yang lainnya merupakan hal penting, namun di sini Geto ingin melindungi semuanya gitu, semua yang lemah. Sebelum Geto dan Riko sampai ke tempat Master Tengen tadi, Gojo itu dibunuh oleh Toji Fushiguro atau ayahnya Megumi. Kematian Gojo ini sangatlah penting untuk perubahan Geto. Biar hal ini make sense, nanti dijelaskan lagi di poin-poin akhir, biar semuanya kohesif gitu, nyambung ya. Dan orang yang sama juga membunuh Riko Amanai, yang menempatkan Geto harus masuk ke fase selanjutnya dari perubahannya. Geto lalu bertemu dengan Gojo yang kembali hidup dengan membawa mayat Riko yang sudah mati. Lalu mereka berdua bertemu dengan grup religius bintang yang malah dengan kejamnya bertepuk tangan akan kematiannya Riko gitu. Malah nge-praise kematiannya Riko. Gojo sendiri menanyakan apakah perlu membunuh orang-orang ini, yang dijawab oleh Geto tidak perlu karena semua itu tidak berarti. Kematian Riko dan pertemuan dengan grup religius bintang ini menjadi sebab Geto mempertanyakan kembali apa yang sebenarnya ia yakini. Apakah semua yang ia lakukan itu benar? Apakah semua yang ia lakukan, ia korbankan, semua pengorbanan dari Jujutsu Sorcery dan semua kematian untuk melindungi yang lemah ini berarti untuk kaum mereka yang non-sorcery ini? Hal tersebut memicu perubahan pada diri Geto. 1 tahun setelah kejadian Riko Amanai, setelah kematiannya Riko tadi, Geto, Gojo, dan Shoko mereka menjalani misi yang berbeda. Karena Gojo sendiri sudah menjadi yang terkuat, bisa menjalani misi sendiri. Shoko itu tidak pernah mengikuti misi di luar karena ia adalah
healernya, dan kita diperlihatkan Geto sendiri hanya menjalani misi menyerap atau menghabisi kutukan-kutukan yang sangat kecil. Menurut saya hal ini sangatlah penting karena seperti yang kita tahu bahwa Geto selalu mempertanyakan keyakinannya sendiri, ideologinya, apakah diperlukan untuk ia menyerap dan membasmi kutukan-kutukan kecil ini untuk melindungi non-sorcery. Di titik ini juga kita bisa melihat bahwa Geto mulai merasa jijik dengan menyerap kutukan-kutukan kecil ini. Secara seperti yang kita tahu, cuma ia sendiri gitu yang mengetahui rasanya menyerap kutukan itu. Dan banyak juga orang yang gak sadar akan hal ini. Selama time skip 1 tahun itu, Geto memiliki trauma dari kejadian Rico. Karena kita bisa melihat setelah time skip pun ia selalu terbayang-bayang oleh kejadian tersebut dan masih memiliki trauma tersebut, yang berarti dalam 1 tahun itu ia selalu memikirkan kejadian kematian Rico dan grup religius bintang itu berulang-ulang kali gitu. Untuk siapa aku melakukan ini? Kata-kata dari Geto ini memperlihatkan semua yang ia yakini sebelumnya merupakan hal yang sia-sia, di mana orang-orang lemah atau monyet-monyet ini tidak pernah mengetahui pengorbanan darinya, atau bahkan Jujutsu Sorcery gitu. Mereka hanya meyakini keyakinan mereka masing-masing. Mereka hanya menyoraki kematian dari Riko Amanai gitu. Jadi semua yang ia lakukan ini untuk siapa? Kalau ternyata monyet-monyet inilah masalah yang sebenarnya. Geto bertemu dengan Haibara yang akan menjalani misinya. Ia menanyakan apakah sebagai penyihir Jujutsu semuanya baik-baik saja. Haibara menjawab, aku hanya melakukan yang terbaik dan aku senang dengan hal itu. Yang secara tidak langsung memperlihatkan juga ternyata Haibara tidak mengetahui apa-apa tentang kekejaman dari para monyet itu, atau bisa dibilang masih polos. Ketika Haibara mengatakan bahwa ia pandai dalam menilai seseorang, Geto menjawab, lalu kenapa kamu masih duduk di sampingku? Ia bertanya. Menurut saya pada titik ini Geto sudah benar-benar berada di akhir puncak dari perubahan dirinya. Namun ia butuh dorongan lagi untuk benar-benar berubah gitu. Lalu ia bertemu dengan Yuki Tsukumo dan ia mempertanyakan lagi apa yang sebenarnya ia yakini gitu. Apa yang sebenarnya ia ingin lakukan. Yuki memberitahu bahwa sangatlah mungkin untuk roh kutukan itu tidak lahir ke dunia. Ia pun menjelaskan bagaimana caranya membuat roh kutukan itu tidak lahir ke dunia. Lalu Geto menanyakan apakah mungkin jika non-sorcerer itu dihilangkan saja gitu. Karena roh kutukan itu kan terlahir dari emosi non-sorcerer gitu. Yang kemudian dijawab oleh Yuki, itu mungkin saja. Namun aku belum segila itu. Menurutku dari pertemuan Yuki dan Geto ini membuat clear bahwa ternyata agar ia tidak perlu menyerap kutukan terus-menerus, ia bisa melakukan cara yang ekstrim, yaitu melenyapkan non-penyihir. Menurut saya sendiri opsi ini sangatlah sejalan dengan Geto yang ada di fase ini ya, karena ia sudah mulai membenci monyet-monyet itu dan juga ia mulai merasa jijik menyerap kutukan-kutukan itu gitu. Yuki juga memberitahu bahwa Tengen ternyata sudah baikan karena ada vessel atau wadah baru untuknya. Yang bisa dibilang kematian dari Riko Amanai ini sia-sia gitu. Kematian dari orang yang innocence atau tidak bersalah itu sama sekali seharusnya tidak diperlukan gitu. Dan dorongan terakhir untuk Geto mengubah jalan keyakinannya adalah ketika Haibara terbunuh oleh roh kutukan. Menurut saya di titik ini Geto sudah meyakini keyakinannya yang baru. Geto mengatakan bagaimana jika yang menungguku di akhir adalah tumpukan mayat teman-temanku, seperti kematian Gojo sebelumnya. Menurut saya statement ini sangatlah penting untuk perubahan Geto sendiri, karena dari statement ini kita bisa tahu bahwa ia mulai memilih melindungi teman-temannya atau melindungi Jujutsu Sorcery dibandingkan melindungi monyet-monyet itu gitu. Seperti di Jujutsu Kaisen Zero, Geto sendiri mengatakan bahwa ia tidak pernah membenci teman-temannya dan Jujutsu Sorcery gitu. Pada saat ia menyelamatkan Nanako dan Mimiko, ia melihat perlakuan monyet-monyet itu yang sangat kejam gitu terhadap mereka berdua. Menurut saya ini menjadi final nail in the coffin untuk Geto menjadi orang yang berbeda. Judul dari episode 5 atau episode dimana kita diperlihatkan perubahan terbesar dari Geto ini dinamai Premature Death, atau bisa juga dibilang kematian dari keyakinan atau ideologi Geto setelah ia melihat kematiannya Haibara. Menurut saya kayak gitu ya. Suguru Geto merupakan villain yang sangat-sangat menarik karena dengan pendeknya waktu ia tampil di Jujutsu Kaisen sangatlah berdampak terhadap keseluruhan dari Jujutsu Kaisen itu sendiri gitu. Ia merupakan villain yang perfect untuk Jujutsu Kaisen, terlebih kita jarang melihat seorang villain yang mendapat karakter development atau karakter arc yang sangat baik seperti Suguru Geto ini ya. Ya, jadi gitu aja. Thanks for watching.